Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Bunga Cita Permani. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sisi penawaran atau supply side. Teori sisi penawaran atau ekonomi sisi penawaran adalah konsep makroekonomi yang menyatakan bahwa peningkatan pasokan barang menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi sisi penawaran berpendapat bahwa pemerintah harus meningkatkan produksi melalui pemotongan pajak dan pengurangan peraturan. Adapun alasannya mengapa pemerintah harus melakukan pemotongan pajak dan pengurangan peraturan. Yang pertama adalah stimulasi pertumbuhan ekonomi. Dengan pemotongan pajak dan pengurangan peraturan dapat memberikan insentif kepada perusahaan untuk meningkatkan produksi dan investasi. Jadi, ketika perusahaan tidak menyisihkan uang untuk membayar pajak yang tinggi, maka uang tersebut tersisih untuk produksi yang banyak itu, atau bisa juga uang tersebut diinvestasikan agar keuangannya berputar dengan baik. Yang kedua, ada penciptaan lapangan kerja. Dengan memberikan insentif kepada perusahaan untuk meningkatkan produksi, pemerintah dapat membantu menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Nah, ketika perusahaan tersebut termotivasi untuk melakukan produksi yang banyak, maka dibutuhkannya pekerja yang banyak juga. Nah, ketika perusahaan tersebut memiliki pekerja yang sedikit, maka akan terjadi kewalahan ya perusahaan tersebut untuk menangani hal ini gitu. Dan hal ini pun dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir adalah peningkatan daya saing perusahaan. Pemotongan pajak dan pengurangan peraturan dapat membantu meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global. Dengan biaya produksi yang lebih rendah dan lebih sedikit hambatan regulasi, perusahaan dapat lebih kompetitif di pasar internasional. Nah, ketika biaya produksinya rendah, maka bisa dipatokan harga produk tersebut juga rendah dan affordable untuk segala negara gitu, atau internasional. Nah, dengan begitu perusahaan dapat memasarkan produknya tidak hanya di dalam negeri namun juga bisa di luar negeri. Walau ada benefit dari sisi penawaran tersebut, namun ada kritikus yang berpendapat bahwa perekonomian sisi penawaran memiliki kelemahan mendasar, yaitu mengandalkan pasokan saja tidak menciptakan permintaan. Jadi maksudnya ini, karena kebijakan ini berfokus pada peningkatan produksi tanpa memperhatikan atau mendorong pertumbuhan permintaan, maka mengakibatkan surplus barang yang tidak terjual begitu. Karena perusahaan hanya berfokus kepada produksi saja, tidak memperkirakan apakah produknya diminati oleh pasar ataukah produk yang memberikan benefit bagi konsumen, maka terjadilah surplus barang gitu karena tidak terjual dengan baik. Nah, maka dari itu tanpa membangun atau memperkuat permintaan dapat menjadi tidak efektif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Nah, jadi maksud dari kritikus ini berpendapat seperti ini adalah mengingatkan kita untuk penting bahwa untuk seimbang antara penawaran dan permintaan dalam mengelola perekonomian. Karena dengan mengandalkan sisi penawaran saja dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang dapat merugikan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Walau ada kelemahan mendasar yang dicetuskan oleh kritikus tersebut, namun sisi penawaran masih menjadi alat dalam pembuatan kebijakan, khususnya di negara Amerika Serikat dan Inggris. Baik, sekian saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.